Kita akan membahas analisis yuridis, delik, korupsi, suap, dan gratifikasi. Apa perbedaan antara suap dan gratifikasi? Nanti saya akan sampaikan di akhir pembahasan mengenai analisis yuridis, delik, korupsi, suap, dan gratifikasi ini. Kita akan mulai dari delik korupsi suap dulu. Delik korupsi suap, seperti yang pernah saya sampaikan, diatur dalam beberapa ketentuan pasal. Ada di pasal 5, ada di pasal 6, ada di pasal 11, ada di pasal 12, dan ada di pasal yang lain pula. Sekarang coba kita akan bahas delik korupsi suap yang diatur dalam pasal 5. Apa bunyinya? Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Jadi kata hubung dan atau ini menunjukkan ancaman pidananya bersifat alternatif kumulatif. Ketika ada seseorang melakukan delik korupsi suap pasal 5 ayat 1, maka dia bisa dijatuhi pidana penjara saja, atau bisa dijatuhi pidana denda saja, atau bisa dijatuhi pidana penjara sekaligus pidana denda. Kenapa? Karena perumusannya bersifat kumulatif alternatif. Bisa dikumulasikan, bisa dialternatifkan salah satunya. Ya, siapa yang diancam dengan pidana ini? Huruf A, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi perbuatannya apa? Perbuatannya memberi atau menjanjikan sesuatu. Kepada siapa? Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perlu saya sampaikan, di Indonesia disebut sebagai suap atau bribery yang diberi atau dijanjikan haruslah seorang pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat. Selain itu maka tidak bisa dianggap sebagai suap atau bribery. Kemudian yang huruf B, setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi perbuatannya apa? Memberi sesuatu kepada pegawai negeri dan seterusnya. Nanti saya akan sampaikan apa perbedaannya delik korupsi suap pasal 5 ayat 1 huruf A dengan huruf B. Kemudian untuk pasal 5 ayat 2 ini ditujukan bagi yang menerima, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi ketika terjadi delik korupsi suap pasal 5, maka ancaman pidana bagi orang yang memberi atau menjanjikan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji adalah sama. Nah, sekarang coba kita lihat apa unsur delik korupsi suap pasal 5 ayat 1 huruf A. Ya, sebelum masuk ke sana, tindak pidana korupsi pasal 5 ayat 1 huruf A dan B ini termasuk kualifikasi suap aktif atau aktif omkoping. Aktif bribery. Maksudnya apa? Jenis bribery atau suapnya itu berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif bagaimana? Dia memberi sesuatu atau menjanjikan. Itu berarti apa? Aktif. Sementara untuk suap pasal 5 ayat 1 untuk korupsi suap pasal 5 ayat 2 itu merupakan suap pasif
Artinya apa? Suap berupa perbuatan pasif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu. Perbuatannya menerima. Menerima itu merupakan perbuatan yang bersifat pasif. Jadi kalau memberi itu aktif, kalau menerima itu pasif. Oleh karenanya maka pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B merupakan delik korupsi suap aktif, sementara pasal 5 ayat 2 merupakan delik korupsi suap pasif. Nah, untuk ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, ini sebenarnya bukan merupakan delik baru. Karena sebelumnya sudah ada pengaturannya di pasal 209 KUHP. Sekalipun tidak sama persis, akan tetapi perbuatannya itu identik. Nah, di dalam pasal 5 ini terdapat 3 jenis tindak pidana, yaitu suap pasal 5 ayat 1 huruf A, suap pasal 5 ayat 1 huruf B, dan suap pasal 5 ayat 2. Nah, sekarang kita coba lihat unsur-unsur suap pasal 5 ayat 1 huruf A. Unsur-unsurnya yang pertama setiap orang. Yang kedua memberi atau menjanjikan sesuatu. Yang ketiga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang keempat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ketika menjerat seseorang dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, maka 4 unsur ini harus terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti dia adalah orang. Terbukti dia memberi atau menjanjikan sesuatu. Terbukti dia memberi atau menjanjikan sesuatu itu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan terbukti pemberian atau janji tersebut dimaksudkan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini unsur-unsur suap pasal 5 ayat 1 huruf A. Ya. Apa penjelasannya? Jadi yang diberikan atau dijanjikan adalah sesuatu. Sesuatu ini maknanya adalah tidak harus berupa benda berwujud. Tetapi sesuatu itu boleh segala hal yang tidak berwujud. Misalnya pekerjaan, jadi pemberian itu suapnya berupa memberi pekerjaan. Maaf, Pak. Izin. Atau bisa juga misalnya pemberian atau janji itu berupa fasilitas jasa atau yang lainnya, apapun. Yang terpenting sesuatu itu bernilai atau berharga, bermanfaat atau segala yang menyenangkan bagi si penerima. Jadi kalau memberi suap kok tidak menyenangkan bagi penerima, ya apa gunanya? Memberi suap itu logikanya adalah dengan hal yang menyenangkan atau bernilai atau bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Jadi kembali lagi, sesuatu ini merupakan terminologi yang bersifat umum. Tidak menunjukkan berupa benda berwujud saja, tetapi juga yang tidak berwujud. Misalnya, memberikan janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa fasilitas jasa. Misalnya apa? Akan difasilitasi untuk piknik, akan difasilitasi untuk menginap di hotel bintang 5, dan seterusnya. Jadi yang diberikan itu bukan benda berwujud, tetapi yang diberikan adalah fasilitas jasa. Atau yang lainnya. Nah, tindak pidana suap ini merupakan delik formil. Apa itu delik formil? Delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Karena pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji itu tidak harus sudah berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan keinginan pemberi suap. Jadi ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A ini tidak mensyaratkan ada suap, kemudian suap diterima,
pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap. Tidak harus. Jadi sepanjang seseorang sudah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang maksudnya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan itu sudah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, masuk. Kena suap pasal 5 ayat 1 huruf A. Sekalipun pegawai negeri atau penyelenggara negara itu belum melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi suap. Inilah kenapa delik suap pasal 5 ayat 1 huruf A ini merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu berupa sudah dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan keinginan dari pemberi suap. Ini ketentuan suap pasal 5 ayat 1 huruf A. Ya, siapa yang disebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara? Definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sangatlah luas. Siapa saja, yaitu pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian. Jadi pegawai negeri kalau sekarang berarti menurut Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Tapi tidak hanya itu saja, yang dimaksud pegawai negeri ini juga termasuk pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Jadi kalau KUHP mengkualifikasikan seseorang sebagai pegawai negeri, maka itu termasuk pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian siapa lagi? Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Jadi tidak harus dia sebagai aparatur sipil negara. Siapapun orangnya, sepanjang dia menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, maka dia disebut sebagai pegawai negeri. Misalnya ada yang menjadi cleaning service, yang dia bukan pegawai negeri, di perguruan tinggi negeri, yang kemudian dia diberikan gaji atau upah. Karena perguruan tinggi negeri, maka itu sumbernya dari keuangan negara. Maka dia dianggap sebagai pegawai negeri. Kalau melakukan perbuatan menerima suap, ya berarti dia kena pasal suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi misalnya ada kasus di mana dosen sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik guru besar atau profesor. Kan biasanya ngantri di meja menteri. Nah, menteri itu nanti akan tanda tangan sesuai dengan tumpukan yang paling atas. Karena sang dosen ini menginginkan agar diproses dengan cepat, maka yang disuap adalah cleaning service. Dia diminta untuk menaruh berkas dia yang awalnya ada di bawah, itu dinaikkan di bagian tumpukan paling atas agar segera diproses oleh menteri. Ya, cleaning service itu bukan aparatur sipil negara, bukan ASN. Tetapi dia menerima gaji atau upah dari keuangan negara, maka dia bisa dikualifikasikan sebagai pegawai negeri menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Korporasi itu adalah kumpulan orang dan atau harta benda yang terorganisasi. Itu disebut sebagai korporasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, kalau korporasi itu menerima bantuan dari keuangan negara, dan orang itu digaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah itu, maka dia dikualifikasikan sebagai pegawai negeri. Yayasan misalnya, korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, maka yang digaji oleh yayasan itu, dia termasuk dalam kategori pegawai negeri.
Atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Contohnya apa? BUMN atau BUMD, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi kalau ada pegawai PLN, ada pegawai Pertamina yang itu merupakan BUMN, kalau dia menerima suap maka dia bisa dikenakan ketentuan pasal 5. Karena dia penerima berarti pasal 5 ayat 2. Atau bisa juga dia dikenakan delik suap yang lain. Tapi intinya bahwa pegawai di BUMN, BUMD itu dikualifikasikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, dengan demikian kesimpulannya, seseorang dapat dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A asalkan orang tersebut benar-benar memberikan atau menjanjikan sesuatu. Jadi tidak harus sudah memberikan ya, baru menjanjikan saja kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan secara eksplisit dia mengutarakan maksud pemberian atau janji itu agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi yang perlu ditekankan untuk suap pasal 5 ayat 1 huruf A, ini pemberi suap mengutarakan maksudnya secara eksplisit. Ini loh saya beri, ini loh saya janjikan, nanti akan saya kasih mobil Innova. Nanti akan saya kasih mobil Jaguar misalnya. Itu baru janji. Kalau pemberian sudah dikasih, ini mobil untuk kamu. Nah, tapi tidak cukup itu. Pemberi suapnya secara eksplisit dia harus mengutarakan pemberian atau janji itu untuk apa? Oh, misalnya saya beri ini mobil, tapi tolong loloskan saya sebagai calon pegawai negeri atau calon aparatur sipil negara. Karena dia punya kewenangan untuk meloloskan seseorang dalam tes CPNS misalnya. Ya, karena delik formil tidak harus orang yang memberi suap sudah diloloskan sebagai CPNS. Sepanjang orang sudah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara eksplisit menyatakan maksudnya agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, maka pemberi suap itu bisa dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A. Ini kesimpulannya. Jadi sekali lagi, yang diberikan atau dijanjikan itu adalah sesuatu. Maknanya tidak harus berupa barang atau benda berwujud, tetapi juga bisa berupa barang atau benda yang tidak berwujud sepanjang itu berharga, bernilai, bermanfaat, atau menyenangkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberikan atau dijanjikan. Kemudian yang kedua, sesuatu itu tidak harus diberikan, tetapi baru dijanjikan saja itu sudah masuk dalam kualifikasi pasal 5 ayat 1 huruf A. Dan yang penting juga perlu digarisbawahi, pasal 5 ayat 1 huruf A merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan akibat berupa sudah dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan sesuai dengan keinginan pemberi suap. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur suap pasal 5 ayat 1 huruf B. Apa unsurnya? Setiap orang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Jadi ada bedanya ketentuan suap pasal 5 ayat 1 huruf A dengan yang huruf B. Ya, perbedaannya paling terlihat itu ada pada unsur yang terakhir. Yaitu
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ya, coba kita lihat penjelasannya. Seseorang dapat dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf B ini jika memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Berarti apa bedanya dengan yang huruf A? Kalau huruf A, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu belum melakukan sesuatu. Tapi terlebih dahulu ada pemberian atau janji. Tapi kalau huruf B, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sudah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang itu bertentangan dengan kewajibannya. Nah, barulah pemberian itu ada setelahnya. Misalnya apa? Misalnya seseorang telah diloloskan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi CPNS. Yang seharusnya dia itu nggak lolos. Tapi diloloskan. Ini kan berarti bertentangan dengan kewajibannya. Ya, setelah itu baru orang yang diloloskan menjadi CPNS itu memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya, orang yang memberikan sesuatu itu bisa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf B. Jadi orang yang memberikan itu mendapatkan keuntungan dulu dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Barulah dia memberikan sesuatu. Beda dengan yang huruf A. Memberikan dulu dengan mengutarakan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian pemberian tersebut harus karena atau berhubungan dengan berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi antara pemberian dengan berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ada hubungan kausalitas. Apa hubungan kausalitasnya? Pemberian itu memang diberikan ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi misalnya dalam contoh yang tadi, seseorang itu memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya pemberian itu ada hubungannya dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara karena dia meloloskan dirinya sebagai CPNS atau calon pegawai negeri. Tapi kalau pemberian itu tidak ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka orang yang memberikan sesuatu itu tidak bisa dianggap sebagai suap. Misalnya dia memberikan sesuatu, tapi bukan berhubungan dengan diloloskannya dia menjadi CPNS. Akan tetapi untuk urusan yang lain. Misalnya apa? Dia memberikan itu ya karena ada hubungan bisnis. Yang itu tidak terkait sama sekali dengan diloloskannya dia sebagai CPNS. Nah, maka harus ada hubungan kausalitas yang dibuktikan antara pemberian itu dengan berbuat atau tidak berbuatnya pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sekarang yang terakhir untuk pasal 5, yaitu unsur suap pasal 5 ayat 2. Apa unsur-unsurnya? Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B. Penjelasannya, tidak pidana suap pada pasal 5 ayat 2 merupakan delik pasif atau omission delicten. Kalau yang pasal 5 ayat 1 merupakan delik aktif, kalau yang ayat 2 merupakan delik pasif karena dia hanya menerima. Tetapi menerimanya itu berhubungan dengan tindak pidana suap pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B. Nah, pemberian atau janji itu harus sudah diterima.
Jadi kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara belum menerima, ya belum kena pasal 5 ayat 2. Kapan suatu pemberian dikatakan telah diterima? Pemberian dikatakan telah diterima manakala terjadi perpindahan kekuasaan atas barang. Mobil diberikan, ya mobil itu penguasaannya sudah berpindah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau mobil itu belum berpindah, penguasaannya masih dikuasai oleh orang yang memberikan, ya berarti belum ada penerimaan. Memberi handphone, handphone itu sudah berpindah penguasaannya pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau HP itu masih dikuasai oleh pemberi suap, maka berarti sesuatu itu belum diterima, maka belum bisa dikatakan melanggar pasal 5 ayat 2 untuk pegawai negeri atau penyelenggara negaranya. Nah, persoalannya yang diterima itu tidak harus pemberian, tapi juga janji. Lantas kapan janji itu sudah dianggap diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara? Nah, janji itu dikatakan telah diterima manakala telah ada indikator atau tanda bahwa isi yang dijanjikan itu telah diterima. Misalnya apa? Dengan anggukan kepala. Tolong saya diloloskan menjadi CPNS, besok saya akan berikan handphone. Ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara menganggukkan kepala, itu menunjukkan sebagai indikator atau tanda bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menerima isi janji itu. Atau dia mengatakan yes, oke, atau dengan tanda begini misalnya, atau jempol. Itu berarti indikator atau tanda bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menerima janji. Maka bisa dikenakan suap pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekarang kita lanjutkan ke delik korupsi suap pasal 6. Apa bunyinya? Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan, ini berarti kumulatif, pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Jadi, ancaman pidananya bersifat kumulatif. Ketika ada orang melanggar pasal 6 ayat 1, maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara plus denda sekaligus. Tidak boleh memilih salah satu, karena rumusannya menggunakan kata hubung dan. Siapa yang diancam dengan pidana ini? Huruf A, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Kalau pasal 5 tadi, yang diberi atau dijanjikan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan pasal 6 ini yang diberi atau dijanjikan sesuatu adalah hakim. Tentunya karena hakim maka yang dipengaruhi adalah putusan perkara yang diserahkan kepada hakim itu untuk mengadili. Yang huruf B, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Jadi, kalau yang huruf B, yang menerima pemberian atau janji adalah advokat. Kemudian pasal 6 ayat 2, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, atau advokat yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, maka tadi saya sampaikan untuk aparat penegak hukum berupa hakim dan advokat, pengaturannya dirumuskan secara khusus yaitu di pasal 6. Sementara untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara ada di pasal 5. Ya, coba kita lihat unsur-unsurnya.
Pertama, unsur-unsur suap pasal 6 ayat 1 huruf A. Apa unsurnya? Setiap orang. Perbuatannya memberi atau menjanjikan sesuatu. Kepada siapa? Hakim. Apa maksud pemberian atau janji itu? Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sebenarnya, unsur-unsur suap pasal 6 ayat 1 huruf A ini sama dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap pasal 5 ayat 1 huruf A tadi. Sama-sama merupakan delik formil. Artinya, hakim yang menerima pemberian atau janji tidak harus sudah memutus perkara sesuai dengan yang diinginkan oleh penyuapnya. Misalnya ada orang sedang berperkara di pengadilan, kemudian dia ingin mempengaruhi putusan hakim agar menguntungkan dia, maka dia memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Begitu hakim itu menerima, maka ya sudah. Pemberinya itu bisa dijerat dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A. Meskipun hakim itu belum memutus perkara sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi suap. Karena apa? Karena tidak mensyaratkan adanya akibat itu. Ini merupakan delik formil. Jadi sepanjang ada orang sudah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, secara eksplisit dia menyatakan bahwa pemberian atau janji itu untuk mempengaruhi putusan perkara, maka sudah masuk dalam unsur suap pasal 6 ayat 1 huruf A. Kemudian, apa unsur-unsur suap pasal 6 ayat 1 huruf B? Setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu. Siapa yang diberi atau dijanjikan? Yaitu advokat. Untuk apa? Untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Jadi dia ingin menyetir advokat dalam memberikan nasihat atau pendapat berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Jadi advokat saja itu nggak boleh menerima suap. Dia dianggap menerima suap kalau pemberian itu untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara tertentu. Nah, untuk pasal 6 ayat 1 huruf B ini sama dengan pasal 6 ayat 1 huruf A. Sama-sama merupakan tindak pidana korupsi suap berupa delik formil. Artinya begitu ada orang sudah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh advokat itu, maka sudah langsung bisa dikenakan suap pasal 6 ayat 1 huruf B. Sekalipun advokat itu belum melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi suap. Kenapa? Karena merupakan delik formil. Kenapa advokat ini bisa dimasukkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi karena menerima suap? Yang lain kan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim. Menerima uang yang bersumber dari keuangan negara. Tapi kalau advokat, sama sekali tidak menerima uang yang bersumber dari negara. Ya, tujuannya untuk menjaga jalannya proses peradilan dalam mencari kebenaran material. Jadi advokat itu pun juga harus bekerja dengan profesional. Untuk apa tujuannya? Karena advokat ini menurut Undang-Undang Advokat juga disebut sebagai penegak hukum, agar bersama-sama untuk mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Karena di dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material. Berbeda dengan hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Oleh karenanya maka advokat itu tidak bisa dipengaruhi nasihatnya oleh seseorang dengan membayarkan
uang tertentu, atau apapun. Yang penting pemberian itu atau janji itu berharga, bernilai, bermanfaat, atau menyenangkan bagi advokat itu. Contoh, misalnya ada advokat sebagai penasihat hukum dari terdakwa. Terdakwa ini melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Keluarga dari korban pembunuhan itu memberikan suap kepada advokat itu agar memberikan nasihat yang merugikan bagi terdakwa. Karena apa? Keluarga korban menginginkan terdakwa ini dihukum dengan hukuman atau pidana yang setimpal. Maka yang disuap adalah advokatnya. Mungkin karena untuk menyuap hakim susah, maka suaplah advokatnya. Sehingga nasihat yang diberikan advokat kepada terdakwa itu sesuai dengan pesanan dari pemberi suap, yaitu keluarga korban. Maka kan pengadilan tidak lagi berjalan secara fair. Padahal ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, ini agar mereka ada dalam satu forum pengadilan untuk mencari kebenaran material. Ini unsur suap pasal 6 ayat 1 huruf B. Untuk unsur suap pasal 6 ayat 2, ini bagi penerimanya. Siapa itu hakim atau advokat? Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A jika dia hakim, atau pasal 6 ayat 1 huruf B jika dia advokat. Penjelasannya sama dengan uraian pasal 5 ayat 2, yang berbeda hanya kualitas subjeknya saja. Kalau pasal 5 ayat 2 yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, sementara pasal 6 ayat 2 penerimanya adalah hakim atau advokat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang dijerat dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A misalnya, atau pasal 6 ayat 1 huruf A, artinya apa? Orang yang memberi suap. Itu pasti ada yang dijerat dengan ketentuan pasal suap pasal 6, pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2. Jadi apakah selalu ada pemberi dan penerimanya? Nah, misalnya ada seseorang, ini terkait dengan pasal 6. Seseorang ingin mempengaruhi putusan pengadilan. Maka dia menjanjikan sesuatu kepada hakim. Tapi hakim itu tidak menerima janji itu. Apakah orang yang hendak memberikan suap itu bisa dikenakan suap pasal 6 ayat 1 huruf A? Nah, tentu bisa. Karena apa? Karena rumusannya adalah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Jadi tidak ada syarat pemberian atau janji itu telah diterima. Ya berarti ketika ada hakim yang dia dijanjikan sesuatu, di mana orang yang menjanjikan itu mengutarakan maksudnya untuk memengaruhi putusan hakim, maka hakim itu bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Pelakunya nanti bisa dijerat dengan ketentuan suap pasal 6 ayat 1 huruf A. Sementara hakimnya tidak dikenakan ketentuan suap pasal 6 ayat 2. Kenapa? Karena hakim belum menerima pemberian atau janji yang diberikan atau dijanjikan oleh pemberi suapnya.